Halo, selamat malam, Sobat Stena Garden. Ketemu lagi ya setelah 10 hari atau 11 hari saya tidak membuat video. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, dan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam setiap perjalanan hidup teman-teman semua. Kembali lagi ke aglonema. Ya, aglonema itu sesuatu yang tidak bisa kita tidak bisa saya hindarkan dari aktivitas saya sehari-hari ya teman-teman. Jadi setiap hari itu saya selalu melakukan perawatan-perawatan aglonema. Banyak sekali yang bisa saya lakukan terhadap aglonema. Nah, sebenarnya di tanaman-tanaman saya ini sudah banyak yang harus saya lakukan, entah itu penggantian media tanam, entah itu pengangkatan anak dan sebagainya. Nah, itu sudah seharusnya sudah saya lakukan. Contohnya misalnya ini. Ini aglonema harlequin sudah beranak dua. Ini sudah seharusnya sudah saya apa? Panen ya. Sudah saya panen anaknya, sudah saya apa? Pisah dari indukannya supaya dia bisa tumbuh lebih cepat ya, bisa tumbuh lebih cepat, bisa tumbuh lebih baik dan bisa lebih besar lagi. Nah, ini juga induknya ini sudah tinggi. Ini sudah juga harus kita potong. Banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membuat tanaman aglonema itu bisa tumbuh dengan kondisi terbaiknya, yaitu kita harus tahu kapan kita harus melakukan pemotongan, kapan kita harus melakukan perawatan penggantian media dan sebagainya. Kalau seperti ini sih sudah seharusnya kita ganti eh, potnya. Kalau mau kita jadikan tetap rumpunan ya kita ganti potnya lebih besar. Kalau kita mau pisah ya kita segera pisah. Nah, ini akan saya pisah aja menjadi menjadi 3 pot supaya nanti pertumbuhan anaknya itu bisa lebih baik lagi. Sebenarnya masih ada lagi yang perlu saya apa? Pisah anakannya ini. Hari ini. Ini anakannya juga sudah segede induknya ya. Nih, ini juga sudah harus saya ganti. Ini ada daun yang menguning, mungkin tertabrak akar. Nih, anaknya aja sudah gede. Ini juga sudah harus dipisah sebenarnya. Ya nanti ini kita pisah entah hari ini atau lain waktu. Ini kita pisah. Banyak teman-teman hal yang bisa kita lakukan terhadap aglonema kita. Contoh ini juga. Ini adalah aglonema romantic love ya. Romantic love ini kalau dilihat ini sudah batangnya sudah agak tinggi dan ini sebenarnya sudah bisa kita ganti media supaya eh, dan ganti pot supaya dia bisa tumbuh lebih baik lagi. Semacam itu. Kita sudah bisa melihat dari tanaman-tanaman mana yang bisa kita ganti media, tanaman mana yang bisa kita potong. Nah, kembali lagi ke Harlequin di depan saya ini. Ini Harlequin ini sudah Coba lihat nih batang yang induk ini. Coba di zoom. Nah, ini kalau di zoom batang ini sudah menunjukkan timbulnya calon-calon akar ya, teman-teman. Ada calon-calon akar yang akan timbul ini. Ini batang sudah tua, batang sudah mau tumbuh akar, jadi nanti kita potong pun kalau tanpa akar pun nanti juga dia bisa bertahan. Seperti itu teman-teman. Oke, melihat kondisi tanamannya seperti ini dan medianya ini sudah lama ya teman-teman. Jadi ini saya akan melakukan pembongkaran sekaligus kita melakukan penggantian media.
Oke, ini kita ganti aja medianya. Nah, ini sudah ada akarnya teman-teman, akarnya nih, ini sudah ada akarnya. Sebenarnya ini kita bisa aja cuma kita potong atas, kita culik atas, tidak usah kita bongkar. Tapi karena ini medianya sudah lama, jadi saya tetap akan melakukan pembongkaran untuk kita lakukan penggantian media. Ini lihat akarnya, karena sudah mulai mencoklat dan ini sudah padat sekali ya teman-teman. Ini sudah padat sekali. Nah, ini sudah memang waktunya untuk kita ganti media teman-teman. Nah, ini sudah terikat sama akar semua teman-teman untuk medianya. Ini sudah terikat sama akar karena memang sudah lama sekali ini saya tidak lakukan penggantian media. Nah, ini sepertinya saya harus semprot supaya gampang. Ini teman-teman. Ini kita semprot aja ya. Nah, ini kita semprot supaya medianya hilang, karena udah susah sekali ini, akarnya udah terlalu banyak teman-teman, akarnya udah terlalu banyak, jadi medianya sudah benar-benar terikat. Saya udah setahun lebih saya tidak mengganti, tapi setahun lebih pun ini masih bagus ya, nggak rusak akarnya. Sambil kita ketrok-ketrok ya, supaya cepat hilang medianya. Nih coba lihat kondisinya seperti ini teman-teman, akarnya udah luar biasa. Ini udah setahun lebih kita rawat, tapi akarnya nggak ada yang membusuk ya. Kalau mencoklat mah biasa, tapi tidak ada yang membusuk. Nah, udah. Nah, ini udah. Nah, oh ya teman-teman, saya itu kalau melakukan pemotongan itu lebih seringnya itu di malam hari ya, karena kan kalau malam hari itu habis dipotong tidak kepanasan, karena saya tidak menggunakan metode sungkup, jadi sedapat mungkin itu saya melakukan pemotongannya itu di malam hari supaya penguapannya itu tidak banyak. Nah, ini pisau ini saya kasih betadin ya, karena saya malas untuk mensterilkan, ya udah kita kasih betadin aja. Nah,
Kondisinya seperti ini teman-teman. Kondisinya seperti ini, maka ini lihat batangnya itu dia lumayan agak panjang, dia bisa menjauh ke sana. Jadi kita bisa mendapatkan batang yang cukup panjang untuk si anak ini. Jadi kita tidak perlu membawakan batang dari induknya, karena dia juga akarnya sudah cukup banyak, ya kan? Akarnya cukup banyak, jadi ya udah kita potong aja di batangnya dia sendiri. Nih, ya, ini akarnya udah banyak teman-teman. Nah, susah kan? Nah, ini kan juga apa? Dia sudah mempunyai itu, tapi kita potong di sini aja sekalian permajaan untuk batang induknya ya. Kita potong di sini, kita bawakan batang induk untuk anak yang satunya. Ini sekaligus untuk melakukan permajaan batang dari induknya teman-teman. Nah, biar induknya ini teremajakan. Nah, ya kan? Dia teremajakan. Ini akarnya sungguh rumit. Nah, ini akarnya udah banyak. Sedangkan ini kita akan melakukan pengurangan akar ya teman-teman. Akar yang sudah agak menghitam-menghitam ini kita kurangkan, dan ini juga kenapa kita kurangkan ya, karena biar seimbang dengan tanamannya. Kalau nanti akarnya terlalu banyak, cuma akan membusuk teman-teman. Jadi lebih baik kita kurangin saja. Kita kurangin akar-akar yang hitam, akar-akar tua. Nih, karena banyak sekali kan. Ini batang tuanya ini masih bagus, jadi nggak apa-apa kita sertakan, barangkali nanti kita bisa segera mendapatkan anakan juga dari indukan tuanya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jangan takut untuk mengurangi akar ya, nanti dia akan tumbuh akar-akar yang baru yang lebih fresh. Ya, ini cukup teman-teman. Ini akarnya kita buang. Tuh, dari pot sekecilin aja bisa menghidupi segede ini tanamannya. Ini saya kasih betadin dulu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sudah mengikuti saya udah tahu
Saya tidak pernah melakukan perendaman, tidak pernah melakukan menunggu sampai berjam-jam, 1 jam, 2 jam untuk perendaman dan sebagainya. Saya selalu langsung kasih betadin, tunggu sebentar, tunggu kering sedikit, langsung kita kasih antrakol teman-teman. Langsung nanti kita tanam supaya dia tidak terlalu lama untuk stresnya. Saya juga tidak menggunakan B1 dan karena saya sudah sudah cukup menggunakan pupuk buatan saya sendiri. Jadi semua perawatan saya itu cuma menggunakan pupuk ini teman-teman. Ini pupuk organik fermentasi saya yang saya pakai untuk merawat tanaman aglonema saya. Termasuk ini yang tadi akarnya banyak banget, sudah media sudah setahun lebih, tapi masih tetap bagus. Jadi ya semoga teman-teman tetap bersemangat ya, tetap bersemangat. Kalau saya sih pengennya bertani itu sederhana. Bertani itu sederhana, nggak usah terlalu banyak obat-obatan yang kita gunakan, tapi tanaman kita bisa tumbuh dengan subur, nggak usah terlalu banyak obat. Pakai yang organik-organik aja. Nih, wah ini lupa teman-teman, lupa dikasih betadin. Nah, ini kita rawat nanti bisa jadi banyak. Awalnya Harley Quinn itu saya cuma punya 2 pot, tapi sekarang udah jadi banyak pot. Nih, bagi teman-teman yang lain, kalau memang sudah menemukan cara beraglonema dan itu berhasil, silahkan dilanjutkan. Saya cuma memberikan alternatif lain bahwa beraglonema itu tidak serumit yang teman-teman ketahui. Mungkin teman-teman mengetahui, wah nanam aglonema itu rumit sekali, banyak obat yang diperlukan. Setiap seminggu sekali harus dikasih B1, setiap seminggu sekali harus disemprot pakai antrakol, setiap seminggu sekali harus disemprot dengan menggunakan antibakteri, antifungisida. Nah, kalau saya tidak pernah. Saya seminggu sekali saya semprot pakai ini, sudah berfungsi sebagai fungisida, insektisida, dan sebagai pemberi nutrisi. Sehingga tanaman saya bisa seperti ini. Nah, sekarang waktunya kita melakukan penanaman setelah kita kasih betadin dan antrakol. Antrakol ini cuma saya pakai untuk menutup luka teman-teman. Saya pakai untuk menutup luka supaya terbebas dari jamur dan penyakit yang masuk ke batang. Batang ini kan baru dipotong, jadi sangat rentan. Harus kita kasih obat itu. Nah, ini tanaman ini agak miring ya teman-teman. Tanaman ini agak miring, jadi karena ini akarnya cukup besar, sepertinya saya akan membutuhkan pot yang lebih gede. Cukup enggak?
Ya cukuplah pakai ini aja. Nah ini teman-teman, media saya itu juga media sederhana. Saya nggak pakai banyak banyak komponen, 5 bahan, 6 bahan, 7 bahan, 8 bahan. Saya cuma menggunakan sekam bakar, sekam mentah, terus pasir malangnya sedikit, udah. Sama saya kasih itu akar pakis yang saya cacah. Terus habis itu saya fermentasi. Nah, saya fermentasinya pun juga menggunakan ini juga. Jadi ini multifungsi. Saya pakai untuk fermentasi media, saya pakai untuk penyemprotan ini sebagai insektisida dan juga pupuk. Saya semprotkan juga ke media. Jadi pada saat saya menyemprotkan ke daun, saya juga melakukan penyemprotan ke media, teman-teman. Nih, saya pun juga media dasarannya ini tidak saya kasih pasir malang, teman-teman. Saya langsung seperti ini aja. Saya tidak kasih pasir malang, saya tidak kasih dasaran, karena kan saya tidak melakukan perendaman ya, jadi aman saja untuk tidak dikasih pasir malang di bawahnya. Soalnya kalau kita menggunakan tatakan atau tatakan di bawah pot itu, kita memang harus menggunakan pasir malang di bawahnya. Ya, saya tidak pernah menggunakan tatakan, jadi ya udah nggak usah pakai pasir malang. Ini nanti tegak sendiri, teman-teman. Ini miring kan, tapi nanti kita arahkan ke penataannya supaya nanti dia bisa tumbuh tegak. Nah, cuma seperti ini ya, teman-teman. Media saya juga media sederhana. Untuk cara pembuatan media sudah di YouTube ini juga, silahkan dicari cara pembuatan media tanam aglonema. Oke, satu. Nah, kalau yang lain ini saya tanam di sini ya. Tapi ini sepertinya potnya kecilan karena dia membawa batang. Jadi saya taruh aja di sini. Nah, cukup. Oke. Seperti ini. Karena akarnya tadi cukup banyak dan dia juga membawa batang bonggolan, jadi ini dikasih pot yang agak besar tidak apa-apa, karena akarnya juga banyak, teman-teman. Tapi kalau akarnya sedikit jangan pakai pot yang besar.
Terus pupuk kalau bisa, pupuk slow release ini ditutup media, jangan taruh di atas. Nah, ini anaknya sudah mempunyai akar yang banyak. Saya suka dengan metode seperti ini, teman-teman. Metode potong anak ya. Nunggu anakan itu saya paling suka karena cepat gede. Beda dengan kalau kita melakukan pemotongan batang tanpa akar dan sebagainya, itu pasti pertumbuhannya lebih lama. Nah, cukup sederhana teman-teman kalau kegiatan saya itu untuk melakukan penggantian media dan pemisahan anak, memperbanyak aglonema, itu saya cukup sederhana macam itu. Jadi kegiatan saya seperti ini teman-teman. Kalau untuk merawat aglonema itu ya, kita biasanya memisahkan anak-anakan. Supaya anakannya banyak ya kita pupuk teman-teman. Nah, ini juga. Tapi ini nanti lain waktu aja karena video ini pasti sudah lama dan juga ini sudah malam. Jadi setelah kita melakukan penanaman tadi, kita lakukan penyiraman ngocor teman-teman. Nih, seperti ini. Coba sampai medianya itu basah. Nah, ngocor seperti itu. Nah, ini sudah cukup. Nah, udah ngocor kan? Ini juga cukup sederhana ya teman-teman ya. Kalau untuk metode saya itu nggak perlu lama-lama. Waktu saya itu potong langsung tanam, nggak usah direndam-rendam. Dan tumbuh semua kan tanaman saya yang saya potong, saya tanpa rendam-rendam, tanpa kasih B1, itu tumbuh semua. Nah, oke teman-teman, mungkin ini ya kegiatan saya untuk melakukan perawatan aglonema itu seperti ini. Ini walaupun nanamnya miring, tapi nanti setelah saya tempatkan di sini dia akan tegak lagi. Nah, ini besok lagi kita ambil anakannya. Ini juga ada emerald. Ini dari bulan berapa ini? Bulan 6. Ini baru anakannya baru muncul. Oke, mungkin itu aja. Nah, sekarang saya mau melakukan misting untuk tanaman saya secara keseluruhan, karena di Bekasi itu kan lembab ya. Maksudnya panas sekali ini udaranya, jadi tanaman saya harus selalu dalam kondisi lembab. Karena aglonema itu sangat suka dengan
kelembaban. Jadi jangan sampai udara di tempat teman-teman itu kering ya, harus selalu dalam kondisi lembab segar. Ini juga sudah saya cangkok tapi belum saya apa panen, JT 2000. Selalu kita seperti ini teman-teman, kita lakukan misting supaya kondisi tanaman kita itu selalu segar. Nah, ini salah satu kunci juga tanaman saya dalam kondisi segar walaupun di musim kemarau yang sangat panjang. Kan kalau untuk aglonema itu kan ini ya teman-teman, dia hidup di suasana di hutan, di mana hutan itu banyak pohon-pohon rindang. Jadi dia selalu kondisinya itu dalam keadaan eh, lembab. Ini harlequin saya juga yang tadi saya bilang berpot-pot, dari 2 pot sudah menjadi berpot-pot. Ini harlequin besar saya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Eh, Teman-teman sudah bisa melihat kondisi tanaman saya. Tanaman saya tetap segar walaupun di cuaca yang sangat panas seperti di Bekasi yang suhunya sampai 37 derajat teman-teman. Tapi tanaman kita tetap segar ya. Nah, ini saya juga sebenarnya sudah mau melakukan pemotongan untuk ratu koneng ini, mau kita perbanyak lagi, tapi belum sempat karena masih nunggu daun barunya supaya nanti bisa tidak mengecil. Kan kita waktu motong itu harus pas ya, pas daun barunya itu sudah tinggi tapi belum mengembang, belum mekar sempurna. Nah, itu saatnya untuk kita lakukan pemotongan. Nah, ini kita tunggu kuncup daun barunya baru kita potong. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga sharing-sharing saya yang saya lakukan ini cukup bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga teman-teman semua bisa selalu bersemangat dalam melakukan perawatan aglonema di rumah masing-masing. Jangan patah semangat, tetap semangat. Oke, terima kasih.